Di sini kami ingin membuat video sistem informasi yang berjudul Kesehatan Mental dan Stunting. Perkenalkan, nama saya Aqua dengan NIM 22150 dan rekan saya Susanti NIM 22151. Saya Ali Azhara NIM 22076. Saya Putri Ningsi dengan NIM 22074. Saya Siti Fadila dengan NIM 22053. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian stunting. Stunting merupakan perawakan pendek pada balita yang memiliki kekurangan gizi kronik. Stunting ditandai dengan panjang atau tinggi tubuh anak berada di bawah standar. Secara medis, stunting terjadi ketika tinggi badan anak balita berada di bawah kurva pertumbuhan yang seharusnya. Meski begitu, anak yang bertumbuh pendek belum tentu mengalami stunting. Itu sebabnya para orang tua perlu mengetahui ciri anak stunting dan yang tidak. Adapun penyebab stunting yaitu yang pertama, ibu hamil mengalami kekurangan gizi. Kurangnya asupan gizi ini bisa membuat ibu mengalami anemia definisi zat besi. Akibatnya, kondisi ini bisa menghambat pertumbuhan janin. Yang kedua yaitu pola makan tidak seimbang. Pola makan yang tidak seimbang seperti kurangnya konsumsi sayuran, buah-buah, dan sumber protein yang dapat menyebabkan kekurangan nutrisi untuk mencapai pertumbuhan yang optimal. Yang ketiga, perawatan yang tidak memadai untuk melahirkan. Bukan hanya bayi saja, ibu juga membutuhkan perawatan yang memadai secara pasca melahirkan. Tujuannya agar ibu bisa memberikan ASI kepada janin si kecil. Dan yang keempat yaitu gizi anak yang tidak terpenuhi. Anak perlu mendapatkan nutrisi yang cukup pada 2 tahun pertama kehidupannya. Sebabnya kekurangan asupan gizi nutrisi seperti protein, zinc, dan zat besi yang menjadi faktor utama penyebab terhambatnya pertumbuhan fisik. Adapun anak-anak yang menderita stunting, salah satu ciri-cirinya yaitu berat badan anak lebih rendah ketimbang anak seusianya. Adapun ciri-ciri yang kedua yaitu mengalami gangguan tumbuh kembang terutama dalam fisik. Ciri yang ketiga yaitu mengalami batuk kronis, demam dan keringat berlebih pada malam hari. Ciri yang keempat yaitu sering lemas dan tampak tak bertenaga. Adapun pengobatan stunting, yang pertama pemberian obat anti-tuberkulosis jika anak mengidam TBC, melakukan terapi awal seperti pemberian makanan bernutrisi dan bergizi, memberikan nutrisi tambahan termasuk protein hewani, lemak dan kalori, pemberian suplemen termasuk vitamin A, zinc, zat besi, kalsium dan yodium, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Yang terakhir, memberikan imunisasi dasar dan tambahan untuk membangun sistem imun tubuh sehingga terhindar dari berbagai penyakit. Adapun faktor resiko stunting yaitu yang pertama introducing growth mutation IURG, yaitu menghambatnya pertumbuhan janin di dalam kandungan akibat kekurangan nutrisi dalam jangka yang panjang. Yang kedua yaitu orang tua memiliki perawatan pendek. Dan yang ketiga yaitu berat badan strain selama kehamilan. Adapun program-program untuk pencegah stunting, yang pertama masa kehamilan. Pencegah stunting pada masa kehamilan bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pemeriksaan kehamilan secara berkala, mengkonsumsi makanan tinggi kalori, protein, dan mikronutrien selama kehamilan, melakukan pemeriksaan guna mendeteksi penyakit dan menjalani proses persalinan di fasilitas kesehatan. Yang kedua, ada masa balita. Pada program pencegahan stunting di usia balita bisa dimulai pemantauan kesehatan pada 1000 hari pertama kehidupan bayi, kemudian dilanjutkan dengan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan penuh di awal kehidupannya. Lalu, memantau pertumbuhan dan perkembangan balita serta menstimulasi perkembangan anak sejak dini. Di samping itu, penting juga untuk melakukan imunisasi yang diterapkan oleh pemerintah agar anak terlindungi dari berbagai penyakit. Apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental merupakan kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya, yang mampu menyadari potensinya sendiri, memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup normal pada berbagai situasi dalam kehidupan, mampu bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Adapun gejala mental, berikut adalah beberapa gejala atau tanda penyakit mental yang mungkin terjadi pada anak. Yang pertama, perubahan perilaku ketika anak menjadi lebih cenderung
bertengkar, cenderung kasar, hingga berkata kasar yang menyakitkan orang lain. Padahal sebelumnya tidak pernah. Dan kita pun perlu curiga. Nah, yang kedua ada perubahan mood tanda penyakit mental lainnya. Adalah mood atau suasana hati anak yang berubah secara tiba-tiba. Kondisi ini bisa berlangsung sebentar hingga dalam jangka waktu yang tidak menentu. Nah, yang ketiga yaitu ada kesulitan berkonsentrasi anak-anak yang menderita gangguan mental cenderung sulit fokus atau memperhatikan dalam waktu yang lama. Selain itu, mereka juga memiliki kesulitan untuk duduk, diam, dan membaca. Yang keempat, penurunan berat badan tak hanya karena penyakit fisik. Berat badan yang menurun drastis juga bisa menjadi tanda penyakit mental anak. Nah, yang kelima yaitu penyakit diri sendiri. Biasanya, ini menjadi agresif dan perasaan stres, serta penyalahan diri sendiri karena gangguan mental juga mengakibatkan anak sulit mengelola emosi. Ini juga menjadi anak gangguan mental pada anak yang perlu Anda cermati karena tidak menutup kemungkinan berujung pada percobaan bunuh diri. Nah, yang keenam ada muncul berbagai masalah kesehatan penyakit atau gangguan mental juga dapat ditandai dengan masalah pada kesehatannya. Misal anak mengalami sakit kepala dan sakit perut yang berkelanjutan. Nah, dan yang terakhir yaitu ada perasaan yang intensitas. Anak-anak kadang menghadapi perasaan takut yang berlebihan tanpa alasan. Tanda gangguan mental pada anak ini seperti menangis, berteriak, atau Nah, yang terakhir yaitu ketujuh, perasaan yang intensitas. Anak kadang menghadapi perasaan merasa takut yang berlebihan tanpa alasan. Tanda gangguan mental pada anak ini seperti menangis, teriak, atau mual disertai dengan perasaan sangat intens. Perasaan ini pun dapat menyebabkan efek seperti kesulitan bernapas, jantung berdebar, atau bernapas dengan cepat, dan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Ciri-ciri kesehatan mental yang baik. 1. Merasa lebih bahagia dan lebih positif tentang diri mereka sendiri dan menikmati hidup. 2. Bangkit kembali dari kekesalan dan kekecewaan. 3. Memiliki hubungan yang lebih sehat dengan keluarga dan teman. 4. Melakukan aktivitas fisik dan makan makanan yang sehat. 5. Terlihat dalam kegiatan. 7. Memiliki rasa pencapaian. 7. Bisa bersantai dan tidur nyenyak. 8. Merasa nyaman di komunikasi yang penting. Upaya menjaga kesehatan mental bagi remaja. Berbicara dari hati ke hati dengan anak remaja Anda tentang kondisi dan kesehatan mental adalah langkah awal yang perlu Anda lakukan sebagai orang tua. Jika Anda mengkhawatirkan kesehatan mental anak, mulailah dengan mengajaknya Berbicara dengan anak tentang bagaimana perasaan mereka menunjukkan bahwa mereka tidak sendiri dan bahwa anak sebagai orang tua peduli. Selain itu, anak juga mungkin memerlukan bantuan Anda untuk mendapatkan dukungan profesional. Jadi, kesimpulan dari kesehatan mental yaitu kesehatan mental merupakan aspek yang sangat penting bagi remaja. Dengan menjaga kesehatan mental remaja dengan baik, remaja dapat menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik, menjalin hubungan yang sehat, dan beralih kualitas yang lebih baik. Baiklah, sekian video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.